Merdeka! Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari Minggu 16 Agustus 2020. Warta jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu yang merayakannya sejak tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. BPH Majelis Jemaat GKE Kasinta Menteng dan tim ibadah online tetap melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Eka Sinta Menteng selama masa pandemi COVID-19 ini. Dalam rangka mendukung pelayanan persembahan syukur anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gereja, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan. Persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan serta pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng, diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor majelis jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Eka Sinta seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Saya mewakili yang bertugas hari ini, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dewina Pitarung STH atas penyampaian firman Tuhan pada saatnya nanti. Demikian warta jemaat. Dan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, maka kami sampaikan agar Bapak, Ibu, warga jemaat sekalian senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti petunjuk protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mengucapkan salam sehat, tolak corona, jaga kesehatan, dan berdoa kepada Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun, Indonesia maju, merdeka! Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKE Eka Sinta Menteng dimanapun berada. Tuhan Allah semesta alam dengan kasih dan kebaikannya telah memelihara alam indah Indonesia dan menjaga kesatuan kita sebagai bangsa yang beragam sukunya, bahasanya, budaya, dan keyakinannya. Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin bangsa dan negara mencapai 75 tahun Indonesia maju. Di hari Minggu ini, marilah kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat, seraya memohon anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi negeri. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyi.
Besok adalah harapan. Harapan agar kehidupan bangsa dan negara kami aman, sejahtera dan penuh kemuliaan Tuhan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 336 bait yang pertama sampai yang kedua. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silakan. Jemaat menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 336 bait yang ketiga dan yang keempat. Selama 75 tahun kami telah merasakan kemerdekaan karena Engkau berkenan memberkati bangsa dan negara ini. Namun seringkali kami tidak mampu mengisi kemerdekaan ini dengan semestinya. Kami masih sering melakukan pelanggaran hukum, bahkan kurang peduli untuk memajukan peradaban bangsa ini. Terkadang kami lalai dan masih sering mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Ampuni dan kasihilah kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan dan menguduskan kehidupan kami kembali. Hanya kepadamu saja kami berseru dan menaikkan pujian, sembah dan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-45, ayat yang pertama sampai yang ke-15, yang berbunyi demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut beserta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat yang ke-28. Jemaat menyambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Kami mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi bangsa kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Kami menyadari saat ini kami menghadapi pergumulan yang besar oleh pandemi COVID-19. Kemerdekaan kami seperti dirampas. Tapi kami memegang semboyan sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan mau campur tangan untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami. Sehingga para pemimpin dan rakyat menikmati kemerdekaan dalam kebahagiaan. Di dalamnya adalah orang-orang yang mengenal dan percaya kepadamu, juga turut memberikan rasa aman bagi situasi yang terjadi saat ini. Bahkan terlebih kekuatan akan Engkau berikan kepada kami, ketika kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kini kami berhimpun dan beribadah di rumah kami masing-masing, merayakan kemerdekaan, merayakan kemenangan atas segala dosa oleh pengampunan Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang selalu menuntun dan memberi berkat. Dan saat ini berfirman kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan akan kita baca dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam rindu dari kami hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang sedang duduk bersama antara suami dan istri, anak-anak, orang tua untuk beribadah, untuk menyatakan syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita telah membaca bagian firman Tuhan. Dan firman ini bercerita, menggambarkan situasi
yang bisa terjadi dan bisa kita alami sebagai manusia. Boleh saya katakan apa yang dihadapi oleh perempuan Kanaan itu adalah persoalan yang besar, pergumulan yang hebat, karena begitu lama anaknya mengalami sakit kerasukan setan. Persoalan adalah bagian kecil dari kehidupan. Setiap manusia pasti pernah memiliki dan menghadapi persoalan bahkan juga penderitaan Bapak Ibu. Baik yang berasal dari diri kita sendiri maupun orang lain. Sebagai manusia kita bisa lelah, kita bisa menangis bahkan putus asa oleh persoalan penderitaan, entah oleh sakit penyakit atau pergumulan yang lain. Atau juga karena rutinitas pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Bapak Ibu, untuk mengatasi itu kita bisa pergi ke tempat yang tenang. Bahkan orang bisa menjalankan hobi mereka untuk melepaskan kepenatan yang terjadi atas rutinitas, bahkan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga Yesus secara manusia, ia juga mengalami kelelahan. Sudah berapa hari ia bekerja dan melayani. Ia pun mencari ketenangan dan pergi. Dikatakan dalam Nas ayat 21, ia pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus dan murid-muridnya pergi ke sana dengan satu tujuan untuk mencari ketenangan dan beristirahat dari kelelahan pekerjaan yang mereka lakukan. Tapi saat itulah datang perempuan Kanaan dari daerah itu yang seperti saya katakan tadi, sudah lama menderita. Sudah lama mengalami pergumulan yang hebat, melihat anak yang dicintainya mengalami sakit, kerasukan setan. Ia datang kepada Yesus dengan mengatakan, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu Saudaraku, tujuan perempuan Kanaan itu kepada Yesus kemungkinan terbesar bahwa ia telah mengetahui bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud. Dan ia juga telah mendengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan menyembuhkan banyak orang. Yesus membebaskan banyak orang dari masalah bahkan penderitaan. Ia pun mengetahui bahwa Yesus inilah yang dijanjikan orang Yahudi yang akan menjadi pembebas yang mereka sebut sebagai Mesias. Perempuan itu percaya bahwa Yesus menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Ia juga pasti mampu menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, yang selama ini membuat anaknya menderita. Artinya saudara-saudaraku, ada penekanan. Perempuan itu percaya. Ia percaya bahwa banyak orang yang telah disembuhkan oleh Yesus, maka ia yakin percaya pula bahwa Yesus juga sanggup menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu, perempuan Kanaan yang percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya itu kembali kita lihat. Ia mengalami ujian. Meskipun sudah percaya, tapi ia menghadapi kembali tantangan, bahkan juga ujian yang meruntuhkan kepercayaan. Lebih dikatakan kepercayaannya diuji. Permohonan minta belas kasihan Yesus saat itu ia mendapat respon. Di dalam ayat 23 dikatakan tapi Yesus sama sekali tidak menjawab itu tantangan yang pertama. Ia sudah percaya dan yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, tetapi ia mengalami ujian atas kepercayaan itu yang pertama ayat 23 tadi. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, tidak meresponnya. Lalu yang kedua, tantangan kedua yang dihadapi oleh perempuan ini, murid-murid menyuruh Yesus supaya perempuan itu pergi. Dikatakan dalam 23, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak.
sedangkan mereka mencari ketenangan, tetapi kok datang perempuan ini berteriak-teriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Suruhlah ia pergi. Itu tantangan kedua. Atas imannya, kepercayaan. Ia disuruh pergi, tidak dilayani. Lalu ketiga, saudara-saudaraku, tantangan itu kembali ia hadapi. Ketika ia mengatakan, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bukan kepada orang Yahudi. Atau bukan orang Israel. Lalu kemudian Yesus mengatakan ayat 26, "Tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing." Itu tantang. Ada 4 tantangan tadi. Ya tidak dijawab, tidak direspon, disuruh pergi. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Aku hanya diutus untuk orang Israel." Dan kemudian tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Orang-orang Yahudi, dalam budaya Yahudi Bapak Ibu, orang di luar Yahudi disebut dengan orang kafir atau anjing. Tapi bahasan selanjutnya yang dikatakan anjing itu bukan anjing liar, tapi anjing peliharaan. Artinya tetap disayang. Saudara-saudaraku, hal di luar dugaan kita. Kalau hal itu terjadi menimpa kita, mungkin kita marah, tersinggung, kita mengalami penolakan, bahkan dengan mengatakan tidak ada berkat untukmu. Tafsiran dari kata ayat 26, tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing, dalam arti bahwa kepada non-Yahudi tidak ada berkat untukmu. Tapi Bapak Ibu, perempuan itu tahu bahwa dalam budaya Yahudi, orang di luar Yahudi itu disebut dengan anjing. Tapi bukan anjing liar, tapi anjing peliharaan. Sebagai gambaran bahwa berkat Tuhan, keselamatan hanya diperuntukkan kepada umat Israel atau sebagai umat pilihan. Tetapi perempuan itu tetap meminta berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus dengan mengatakan ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya." Maksudnya ialah apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Ia mengakui meskipun dikatakan mereka adalah orang yang di luar pilihan Tuhan, kemungkinan tidak akan mendapat berkat. Tapi ia percaya jika Tuhan membagi berkat sedikit saja untuk anaknya, maka itu akan menjadi mujizat yang besar, menjadi berkat yang besar. Itu yang dimaksud dengan remah-remah roti yang jatuh dari atas meja. Artinya perempuan itu tetap meminta, meskipun sedikit engkau beri perhatian dan berkatmu, itu akan menjadi mujizat yang besar, itu akan menjadi berkat yang besar bagi saya dan anak saya. Itu keyakinan yang luar biasa Bapak Ibu. Keteguhan iman perempuan ini menimbulkan respon dan belas kasihan Yesus. Sehingga ia katakan dalam ayat 28, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa Bapak Ibu. Iman perempuan ini membawa dia berjumpa dengan Tuhan. Iman perempuan itu membawa dia mendapat belas kasihan Tuhan sehingga anaknya menjadi sembuh. Itu yang diinginkan oleh perempuan itu, itulah yang diinginkan oleh seorang ibu atau orang tua sebagai bukti kasih sayang mereka terhadap anak mereka. Maka sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah karakter. Karakter perempuan Kanaan ini adalah yang pertama, keberanian, tekad, dan percaya. Itu yang pertama. Kita melihat karakter perempuan Kanaan ini yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita adalah keberanian, tekad, dan percaya. Keberanian, tekad, dan percaya dari perempuan Kanaan kepada Yesus demi kesembuhan anaknya di tengah atau mungkin atau ketidakadanya kesempatan membuat Yesus yang awalnya diam menjadi berbicara, memenuhi permintaan perempuan itu. Perempuan itu percaya meskipun sedikit saja perhatian Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, Yesus yang digambarkan dan seperti remah dari roti itu. Jika itu diberikan kepadanya dan anaknya akan menjadi berkat dan mujizat yang besar. Keberanian, tekad, dan percaya dari perempuan itu mendapat respon dan belas kasihan Yesus
Yesus katakan hal itu besar imanmu di dalam ayat 28, Bapak Ibu. Hai ibu, besar iman. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Keberanian dan tekad yang kuat membuat perempuan itu menjadi pejuang yang tangguh. Ia sempat didiam, tidak direspon, disuruh pergi. Ia bukan bangsa pilihan, namun ia tetap datang kepada Yesus dan memohon pertolongannya. Ia membawa penderitaannya kepada Yesus. Inilah awal kemerdekaannya. Pembebasannya dari anaknya dari penderitaan itu. Artinya keberanian bahwa perempuan itu disebut sebagai pejuang yang tangguh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pergumulan perempuan Kanaan ini juga menjadi pergumulan hidup yang bisa kita alami. Menjadi pergumulan para orang tua terhadap anak-anaknya akan ruh-ruh dunia yang memasuki kehidupan generasi muda saat ini. Seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, dan kemajuan teknologi yang terus berkembang yang memungkinkan membawa generasi anti-sosial. Persoalan-persoalan lain selain persoalan yang kita hadapi terhadap generasi muda, perkembangan mereka dan masa depan mereka. Persoalan terjadi juga dalam kehidupan kita, datang dari diri kita, mengalami kemunduran iman, keputusasaan, kegagalan, bahkan persoalan-persoalan yang lain. Bapak Ibu, kita diajak melalui teladan perempuan Kanaan hari ini sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai orang percaya. Pertama, mempercayakan hidup dan masa depan anak-anak kita kepada Tuhan. Itu yang pertama kita lakukan terhadap persoalan yang kita hadapi adalah mempercayakan hidup dan masa depan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita bawa mereka dalam doa, saudara. Anak-anak kita, keluarga kita membutuhkan Yesus, membutuhkan pertolongannya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan anak kita dari ruh-ruh penyesat yang merusak masa depan mereka. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan, membebaskan kita dari belenggu penderitaan dan persoalan hidup di dunia ini. Itu yang pertama. Karakter yang kedua adalah sabar. Itu yang kita lihat dari perempuan ini. Sabar atau kesabaran. Ketika perempuan itu datang kepada Yesus, ia menghadapi ujian yang besar. Yesus diam, tidak merespon, bahkan disuruh pergi. Bahkan berkat yang dibawa Yesus sana sebenarnya hanya untuk orang Israel. Mungkin bagi kita menghadapi ujian itu kita tidak kuat, Bapak Ibu. Kita tersinggung, kita tidak sabar, marah. Tetapi perempuan itu tetap bertahan. Ia katakan, Tuhan tolonglah aku, kasihanilah aku. Perempuan itu sabar terhadap ujian itu dan tetap memandang kepada Yesus. Hal ini membawa kita untuk memahami suatu proses untuk mendapat berkat, pertolongan dari Tuhan. Kita harus sabar, terus meminta, terus memohon, sabar menanti jawaban Tuhan. Bapak Ibu, kadang melalui penderitaan kita mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita, seperti dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 yang kita baca tadi, Yusuf yang dijual oleh saudaranya ke Mesir. Yusuf memang menderita karena ulah saudaranya, tetapi akhirnya ia mengerti kehendak Tuhan bahwa ia melalui semua itu, ia memelihara kehidupan, ia menyelamatkan saudaranya, keturunan Israel dari bencana kelaparan. Artinya kadang melalui penderitaan kita mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kadang melalui penderitaan kita bisa berjumpa dengan Tuhan, asalkan kita sabar dan tetap percaya, Bapak Ibu. Sabar berarti kesanggupan untuk menahan diri dari segala pencobaan dan tidak putus asa. Sabar artinya mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Sabar adalah sesuatu yang pahit dirasakan, tetapi hasilnya manis. Sabar menjadi tolak ukur dari kualitas iman kita. Milikilah kesabaran. Lalu ketika kita lihat Bapak Ibu, ketidaksabaran, tidak sabar, ingat dan awas. Orang yang tidak sabar bisa menjadi senjata yang ampuh bagi iblis, dipakainya untuk menyerang Tuhan, menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ketidaksabaran itu adalah senjata iblis. Iblis ingin kita kehilangan kesabaran terhadap Tuhan.
Banyak orang mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak menjawab doaku, itu ketidaksabaran Bapak Ibu. Kita dipakai oleh iblis. Ia suka dengan ketidaksabaran sehingga kita kehilangan kesabaran terhadap Tuhan. Ketidaksabaran membuat kita kehilangan berkat Tuhan, itu yang pasti Bapak Ibu. Ketidaksabaran membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Perempuan Kanaan adalah gambaran orang yang sabar. Ia mampu menahan dirinya tetap menjadi kuat sehingga ia mendapat berkat dari Tuhan. Itu yang kita lihat dari perempuan ini. Saudaraku, itu bagian dari firman Tuhan. Tapi hari ini kita merayakan secara gerejawi, yaitu 17 Agustus 2020. Sebagai bangsa atau negara atau rakyat, kita memperingati ulang tahun ke-75 tahun Republik Indonesia. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi, bahkan juga virus corona, paham radikalisme, bencana alam, dan sebagainya. Kemerdekaan kita sepertinya terampas, tetapi kita ingat suatu semboyan, sekali merdeka, tetap merdeka. Kemerdekaannya diisi dengan memperjuangkan kesetaraan gender. Kesetaraan untuk mendapatkan hak dalam pendidikan. Mendapat hak dalam lapangan pekerjaan. Mendapat hak kesejahteraan hidup. Bahkan hak kebebasan menganut agama masing-masing. Indonesia dan rakyatnya, kalau merdeka, ia menghargai perbedaan. Hidup dalam toleransi. Berjuang untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia. Itu yang kita lakukan dan isi kemerdekaan ini. Di tengah masa sulit, bahkan terlebih dampak COVID-19. Maka dengan itu saudaraku, bekerja dan ingin memberi yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Itu yang kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai rakyat untuk mengisi kemerdekaan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Indonesia pasti maju. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan kami nyanyikan bersama dengan judul Doa Kami. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Syukur setiap rencana-Mu dalam zaman-Mu yang mulia. Dalam
Saudaraku yang dikasih, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Allah kami, yang hadir memerdekakan kami dari belenggu dosa, sehingga mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Kami bersyukur kepada Tuhan atas campur tangan-Mu melalui para pejuang kemerdekaan yang telah memerdekakan bangsa kami dari segala penjajahan. Tepatnya 17 Agustus, kami telah dimerdekakan. Dan kami hidup di tengah keberbedaan dalam suasana kemerdekaan. Namun kadangkala kami terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan, yang hendak merusak keutuhan bangsa, merusak kemerdekaan atau kebebasan itu. Engkau mengukuhkan bangsa kami melalui para pemimpin, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah perbedaan, kami tetap satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami menjaga keutuhan sebagai negara Pancasila. Bahkan Tuhan mau campur tangan dalam seluruh perjalanan bangsa kami. Persoalan demi persoalan yang dihadapi, bahkan oleh virus corona ini. Perekonomian bangsa pun menjadi kewaspadaan yang mengajak para pemimpin untuk melihat ke depan bahwa rakyat perlu dijamin keamanan, bahkan juga keutuhan secara ekonomi, sosial, bahkan politik. Engkau memakai para pemimpin TNI Polri, garda terdepan untuk mengamankan bangsa kami. Dokter perawat yang saat ini di garda depan berjuang untuk kesehatan rakyat. Engkau memakai dan memberkati, melindungi mereka Tuhan, dengan tugas mereka masing-masing, sehingga sungguh bangsa kami menikmati kemerdekaan dengan tema kemerdekaan tahun 2020 ini, Indonesia Maju. Meskipun persoalan yang kami hadapi, kami tetap berpikir positif bahwa Indonesia akan maju. Maju dalam perekonomian, sosial, dan politik. Dan rakyat merasakan damai sejahtera meskipun berbeda. Kami berdoa untuk gereja dan pekabaran Injil, untuk mendukung pemerintah, untuk mengabarkan kabar baik. Supaya kehidupan ada kasih, kehidupan ada berkat. Dengan doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan, diberkati gereja dan pekabaran Injil, hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh umat yang percaya kepada, untuk memberikan sumbangan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk kami, jemaat, bahkan warga GKE dan orang-orang percaya, untuk menetapkan kehidupan kami terus menatap ke depan bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan penolong, Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat, melindungi, menjaga kami, bahkan terlebih dari virus corona ini. Engkau nyatakan berkat-Mu dalam setiap keluarga Kristen, supaya menikmati kebahagiaan dalam damai sejahtera. Engkau berkati anak-anak kami, generasi muda-Mu, supaya mereka dibawa di dalam Tuhan, dan kehidupan keimanan mereka menjaga mereka. Supaya mereka menjadi generasi yang membawa kebahagiaan bagi bangsa, bagi rakyat, bagi gereja, bagi jemaat, bahkan juga bagi orang tua. Kami berdoa supaya orang-orang sakit yang menderita, yang merindukan kesembuhan, lambatan kasih Tuhan menyembuhkan mereka.
yang berbeban berat, bergumul, orang persoalan dibebankan. Ringan, beban mereka menjadi ringan. Yang berduka dihiburkan. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Eka Sinta Menteng, bahkan juga jemaat Eka Sinta Menteng. Hidup kepercayaan kami membawa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah persoalan yang kami hadapi, kami tetap memiliki iman dan mempercayakan kehidupan dan keluarga kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Inilah kehidupan umat-Mu, gereja, bahkan juga hamba-hamba-Mu, rakyat, bahkan juga bangsa kami. Kepada Tuhan kami berserah, menyerahkan seluruh hidup kami hari ini untuk selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita dengan nas pengantar. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Jemaat menyanyi, mengiringi persembahan kita ini dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama sampai seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut terluas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dimohon berdiri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersayap kita jaya dan teguh.
sidang jemaat yang dikasih, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya Indonesia maju. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.